jemaat Tuhan. Shalom. Haleluya. Pagi ini kita mau mengundang Allah Roh Kudus hadir di dalam setiap pujian penyembahan kita. Biarlah Allah Roh Kudus mengalir saat ini. Kita rasakan damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang kekurangan berkat diberkati oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru, urapiku, mengalirlah Roh Kudus, mengalir pulihku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru, dengan minyak yang baru, urapiku, mengalir Roh Kudus, mengalir pulihkanku, urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru, urapiku, mengalir Roh Kudus, penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidup. Satu yang ku rindu. Mari Allah Roh Kudus jamah setiap kami. Kami mau tinggal di dalam-Mu Tuhan, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Mari jemaat dengan sungguh-sungguh. Satu yang ku rindu, bawa kami Tuhan. Amin, amin Yesus. Nikmati hadirat, jamah-jamahlah urapan-Mu mengubah hidup. Satu yang ku rindu. Oh, inilah doa kami Tuhan. Jamah kami Allah Roh Kudus, tinggal di dalam, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh
mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah. Mengalirlah Roh Kudus. Oh Roh Kudus, pulihkanku, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di hati, mengalirlah. Oh Roh Kudus, pulihkan kami, pulihkanku. Mari saya undang saudaraku, kita sama-sama bangkit berdiri. Bagaikan tanah kering, kami merindukanmu Roh Kudus, yang merindukan air, demikianlah jiwaku. Haus akan Engkau, ku rindu selalu, ku rindu selalu hadirmu di hidupku. Benar ya Roh Kudus, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Mari dengan hatimu kita naikkan pujian ini. Bagaikan tanah kering, kami merindukanmu Roh Kudus, demikianlah jiwaku. Kami haus akan Kau, Engkau ku rindu selalu. Hadir
Kami rindukan Kau ya Roh Kudus. Jamah setiap pribadi demi pribadi di tempat ini. Pulihkan hidup kami ya Roh Kudus. Oh Allah Roh Kudus, jamah setiap kami. Hidupku mengalirlah, kuasa-Mu Roh Kudus. Yang sedih Kau hiburkan, yang sakit Kau jamah. Oh, penuhi kami dengan Roh-Mu ya Roh Kudus. Kudus di hidupku mengalirlah, kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, mengalirlah oh Roh Berikan kemuliaan bagi Roh Kudus. Haleluya. Mari Allah Roh Kudus, Engkau bekerja pribadi lewat pribadi Tuhan. Kami mengundang Kau Allah Roh Kudus hadir di dalam ibadah kami. Tuhan yang mengalami masalah lewat Roh Kudus diberi hikmat untuk mengatasi setiap masalah kami. Yang mengalami Tuhan susah hati, kesedihan. Mari Allah Roh Kudus, Kau berikan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara yang siap memuji Tuhan, sama-sama saya katakan amin. Haleluya. Roh Kudus tercurah, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus
Saudara, saya lihat anggur baru tercurah, tapi muka isik koyok kates, saudaraku. Gak kayak anggur. Mari berikan senyum ke kanan kiri saudara kita, amin. Senyum saudaraku, ojo merengut ya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Pujian kita ya, haleluya. Amin. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu.
Engkau terbesar dan mulia. Biarlah semua memuji-Mu. Saudaraku, sebagai anak Tuhan, seharusnya kita itu hidup dengan penuh kebahagiaan. Amin, saudaraku. Karena hidup kita sudah dijamin, ditebus oleh darah Yesus di atas kayu salib. Dan di dunia ini, Tuhan Yesus memberikan kita penolong. Ya, kita diberikan Roh Kudus. Mari saudaraku, jangan sia-siakan hidup ini. Jangan cuman bersungut-sungut, tetapi kita mau tetap bersyukur dan bersukacita. Amin. Kita memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Yang pertama, bila Roh Allah hadir sekarang, mujizat pasti terjadi, kan terjadi.
di saat Roh Kudus bekerja, perkara dahsyat Allah lakukan. Yang sakit disembuhkan, yang miskin akan yang terbelenggu Dia bebaskan, hati yang duka dihiburkannya, duka dihiburkannya. Tiada yang mustahil bagimu, nyatakan mujizat-Mu sekarang. Roh Kudus bekerjalah, tunjukkan kuasa-Mu, ku percaya mujizat. Bila Roh Allah hadir sekarang, mujizat pasti terjadi. Amin Tuhan, amin Yesus. Di saat Roh Kudus bekerja, perkara dahsyat Allah lakukan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Yang sakit akan disembuhkan, yang miskin diperkaya. Oh amin, amin Tuhan. Yang terbelenggu Dia bebaskan, hati yang duka dihiburkannya. Oh benar-benar Allah Roh Kudus, tiada yang mustahil bagimu, nyatakan mujizat-Mu sekarang. Roh Kudus bekerjalah, tunjukkan kuasa-Mu, ku percaya mujizat. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu, nyatakan Tuhan mujizat-Mu sekarang. Mari Roh Kudus bekerjalah, tunjukkan kuasa-Mu, ku percaya mujizat. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu, nyatakan Tuhan sekarang. Roh Kudus bekerjalah, tunjukkan kuasa-Mu, ku percaya mujizat. Tiada yang nyatakan Roh Kudus. Mari Roh Kudus bekerjalah. Ku percaya. Dengan lebih sungguh-sungguh. Tiada yang nyatakan Roh Kudus. Tunjukkan kuasa-Mu, percaya
Kami percaya selama masih ada Tuhan, masih ada mujizat. Selama masih ada Tuhan, masih ada harapan. Selama masih ada Tuhan, masih ada jalan keluar. Selama masih ada Tuhan, masih ada hari besok. Dan kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dulu buat mujizat, hari ini Tuhan tetap buat mujizat. Selama-lamanya Engkau tetap mampu untuk melakukan mujizat. Sebab bagi Tuhan sungguh tidak ada yang mustahil. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh sebab itu bawalah kami kepada seluruh kebenaran-Mu sekali lagi. Bapa dalam surga, ajar kami, didik kami, tegur kami, nasihati kami, arahkan kami, hiburkan kami, kuatkan kami, mampukan kami, pisahkan kami, bentuk dan ubahkan kami menjadi semakin serupa dengan Tuhan yang kami sembah, Yesus Kristus. Kami siap untuk diajar, kami siap untuk ditegur, kami siap untuk dirubahkan. Biarlah hati kami menjadi tanah hati yang subur untuk setiap kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, dan yang siap untuk diajar firman Tuhan sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Tetap bangkit berdiri. Saya undang kita untuk baca bersama-sama Kisah Para Rasul pasal yang ke-19. Kisah Rasul pasal 19 ayat 13 sampai ayat yang ke-15 saja. Kisah Rasul pasal 19 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Kisah Rasul pasal 19 ayat 13 mulai 1, 2, 3. Juga beberapa tukang jambi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat. Dengan berseru katanya, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu siapakah kamu? Amin. Nah, silakan duduk. Hari ini kebenaran firman Tuhan bicara tentang peristiwa anak-anak Skewa. Siapa Skewa? Ayat 14 berkata bahwa Skewa adalah imam kepala, bukan imam besar, imam kepala Yahudi. Anda tahu bahwa di bait suci zaman dulu, untuk melayani di bait suci, para imam dibagi menjadi beberapa kelompok. Dan setiap kelompok dipimpin atau dikoordinasikan oleh seorang imam. Imam ini koordinator dari imam-imam yang ada. Ini yang kemudian disebut sebagai imam kepala. Nah, ada salah satu orang imam kepala hari itu yang bernama Skewa. Skewa punya 7 orang anak, tetapi menariknya ayat 13 Alkitab tidak menyebut orang-orang ini, anak-anak Skewa ini, sebagai anak-anak imam kepala. Tetapi ayat 13 Alkitab justru mengatakan bahwa anak-anak ini adalah tukang-tukang jampi. Ironis dan sangat ironis, sangat disayangkan, bapaknya pendeta, anaknya tukang sihir. Oleh sebab itu saya percaya satu hal, saya percaya bahwa iman tidak bisa diturunkan. Seberapa sering dan seberapa inginnya saya ingin mengatakan bahwa iman saya bisa berikan kepada anak-anak saya. Persoalannya dalam Alkitab, iman itu tidak bisa diturunkan. Iman itu tidak bisa diwariskan. Kita sebagai orang tua hanya bisa mendidik, kita sebagai orang tua hanya bisa mengajar, kita sebagai orang tua hanya membangun sebuah kebiasaan yang harus diikuti oleh anak-anak kita. Kita sebagai orang tua hanya bisa menasihati. Kita orang tua hanya bisa kemudian mendoakan anak-anak kita. Tetapi keputusan untuk mengikuti Yesus secara pribadi itu adalah keputusan pribadi dari masing-masing orang. Yang setuju katakan amin. Itu sebabnya tugas orang tua tidak mudah. Tugas orang tua tidak gampang. Tugas orang tua adalah sesuatu yang sangat berat. Bukan hanya menghidupi anak, bukan hanya memberi makan anak, bukan hanya menyekolahkan anak, tapi bagaimana anak bisa meneladani jejak kehidupan kita. Kita harus menjadi teladan bagi mereka. Walaupun kita tahu bahwa kita tidak sempurna, walaupun kita tahu kita punya banyak kelemahan, tetapi satu hal yang harus Anda dan saya kerjakan, kita harus memberi mereka teladan di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, saya tidak bicara itu,
Tetapi waktu mereka mencoba untuk mengusir roh jahat dari orang-orang yang kerasukan roh jahat, ayat 15, roh jahat itu menjawab kepada mereka. Nah, lihat ayat 15. Dia berkata, Yesus aku kenal, Paulus aku ketahui, tetapi kamu siapakah kamu? Kalau Anda coba usir roh jahat, kemudian setannya menjawab, Yesus aku kenal, Paulus aku kenal, tapi kamu siapa kamu? Saran saya sebagai pendeta, lari secepat-cepatnya. Bahaya. Tapi hari ini saya mau tunjukkan Anda, ada 3 hal berarti yang penting bagi roh jahat. Ada 3 hal yang akan membuat dia tunduk pada otoritas orang percaya. Nomor 1, dia bilang Yesus aku kenal. Berarti nomor 1, kepada siapa kita berdoa, kepada siapa kita menyembah, kepada siapa kita menundukkan diri kita, itu penting. Yang setuju katakan amin. Siapa kita sembah, kepada siapa kita berdoa, kepada siapa kita menundukkan diri kita, itu penting. Anda bilang, tapi saya orang Kristen Pak Pendeta, saya tentu saja menyembah Yesus. Belum tentu. Ada banyak orang Kristen, tetapi menyembahnya bukan menyembah Yesus, tetapi menyembahnya adalah menyembah harta benda. Ada banyak orang Kristen, KTP Kristen, tetapi ikutnya bukan ikut Yesus, tapi ikutnya adalah ikuti keinginan sendiri. Ada banyak orang Kristen, tapi berdoanya bukan berdoa pada Yesus, tetapi berdoa kepada pangkat, kekuasaan, teman, koneksi yang dia miliki. Anda lihat hari ini makanya orang menjadikan doa Yesus sebagai jalan terakhir untuk menyelesaikan masalah kita. Banyak orang baru sungguh-sungguh berdoa kalau sudah kepepet. Yang setuju katakan amin. Betul? Berarti betul, saya tidak salah berarti. Ada di sini orangnya. Ada yang berdoa nanti kalau sudah kepepet? Ada? Tidak ada, di sini baik-baik semua. Nggak ada yang mengaku. Iya nanti sudah kepepet, dokter sudah tidak bisa kasih solusi, teman sudah tidak bisa kasih jawaban, uang sudah habis, baru kemudian kita mau sungguh-sungguh ikut Tuhan, mau sungguh-sungguh cari Tuhan. Waktu kita mulai dapat masalah, tidak pernah kita mencari Tuhan sungguh-sungguh. Sering kali kita andalkan kekuatan kita andalkan kebisaan kita andalkan kepintaran kita andalkan kekuasaan kita andalkan semua harta benda kita tidak andalkan Tuhan. Ada banyak orang mengaku Kristen tetapi tidak menjadikan Yesus Tuhan dalam hidup mereka. Jadi kepada siapa kita berdoa itu penting, sama-sama bilang Yesus. Nomor 2, Paulus. Dia bilang, Paulus aku ketahui. Siapa Paulus? Paulus adalah orang yang mengajar mereka pada kebenaran. Paulus adalah orang yang memperkenalkan mereka pada Yesus. Berarti Paulus adalah orang yang membawa mereka pada firman. Artinya iman kita, sikap iman kita waktu kita berdoa itu penting. Sama-sama bilang sikap iman. Sikap iman Anda dan saya waktu Anda dan saya berdoa itu penting. Bagaimana sikap iman kita waktu kita berdoa, itu akan menentukan jawaban Tuhan dalam hidup Anda dan saya. Tapi nomor 3, ini yang menjadi keberatan setan terhadap anak-anak Skewa. Yang ketiga dia berkata, tetapi kamu, dia bilang apa? Siapakah kamu? Dia berkata, tetapi kamu, dia bilang siapa kamu? Dia tidak bilang, tetapi kamu, apa yang kamu katakan? Dia tidak bilang, tetapi kamu, apa yang kamu doakan? Dia tidak bilang tetapi kamu, apa yang kamu perbuat. Tidak, dia bilang tetapi kamu, siapa kamu. Dia tidak bilang apa kamu, dia bilang siapa kamu. Berarti identitas, sama-sama bilang identitas. Identitas sang pendoa itu penting. Identitas sang pendoa itu penting. Nah hari ini saya mau Anda sadar, ada kesalahpahaman yang besar dari orang Kristen. Sebab orang Kristen selalu beranggapan bahwa kuasa rohani dalam hidup seseorang itu ditentukan oleh aktivitas rohani yang dilakukan oleh orang itu. Sekali lagi, ada banyak orang Kristen berpendapat bahwa kuasa rohani yang kita miliki sebagai orang percaya itu ditentukan oleh aktivitas rohani yang kita lakukan. Saya maksud begini, saya beri contoh. Anda banyak pasti berpendapat, walaupun Anda tidak ngaku, saya percaya ini benar. Anda pasti banyak dari Anda berpendapat
Pendeta yang berdoa 6 jam satu hari pasti lebih sakti daripada pendeta yang berdoa 1 jam satu hari. Ya toh? Anda pasti, oh ini pendeta doa 6 jam. Ini pendeta kerjaannya cuma makan tidur doa, makan tidur doa, makan tidur doa. Bahkan gak pernah mandi. Makan tidur doa, makan tidur doa, makan tidur doa, makan tidur. Pendeta sakti ini. Makin bau itu pendeta makin sakti dia. Gak pernah mandi kan. Makan tidur doa, baca Alkitab, makan tidur doa, baca Alkitab. Anda pasti berpendapat pendeta yang puasa 3 kali seminggu itu lebih sakti daripada pendeta yang puasa 1 kali 1 minggu. Ada banyak orang Kristen berpendapat pendeta yang melakukan banyak aktivitas rohani itu pasti lebih sakti daripada pendeta yang tidak punya banyak aktivitas rohani. Pendeta yang terkenal pasti lebih sakti daripada pendeta yang tidak terkenal. Pendeta yang punya pemahaman yang dalam dengan Alkitab pasti lebih sakti daripada pendeta yang baru keluar dari sekolah Alkitab. Ada banyak orang Kristen berpendapat bahwa kuasa rohani ditentukan oleh aktivitas rohani. Padahal setan bilang sama anak-anak Skewa, dia berkata, persoalan utama dalam hal ini adalah bukan apa yang kamu lakukan, tetapi siapa kamu. Sama-sama bilang identitas. Bagi Anda yang tidak tahu identitas, saya sudah berkali-kali bicara soal identitas. Identitas adalah siapa saya di dalam Tuhan. Identitas. Kuasa rohani tidak ditentukan oleh aktivitas rohani. Kalau begitu kuasa rohani ditentukan oleh apa? Matius 28 ayat 18. Matius 28 ayat 18. Ayo. Matius 28 ayat 18, sebelum Yesus naik ke sorga, dia berkata begini. Yesus mendekati mereka dan berkata, sama-sama Bapak Ibu 1, 2, 3. Kepadaku telah diberikan apa? Segala kuasa di sorga dan di bumi. Tuhan Yesus berkata, kepadaku telah diberikan apa Bapak Ibu? No, bukan kuasa. Segala kepadaku telah diberikan apa? Segala kuasa. Sama-sama bilang segala kuasa. Kata segala kuasa berarti sudah tidak ada sumber kuasa lain selain daripada di dalam Tuhan Yesus. Sekali lagi dia berkata, segala kuasa telah diberikan kepadaku. Berarti sudah tidak ada sumber kuasa rohani dimanapun juga kecuali di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab dia berkata segala, sudah tidak ada yang lain. Segala kuasa sekarang telah diberikan kepadaku. Berarti yang punya segala kuasa adalah Yesus. Kalau Anda mau cari kuasa rohani, maka kuasa rohani hanya didapat di dalam. Kuasa rohani tidak ada lagi dalam doa. Kuasa rohani tidak ada lagi dalam puasa. Kuasa rohani tidak ada lagi dalam saat teduh. Sebelum Anda bilang pendeta sesat, dengar saya baik-baik. Semua kuasa rohani hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada sumber kuasa. Kalau Anda beranggapan bahwa kalau saya berdoa tambah banyak, maka saya akan punya kuasa lebih besar daripada orang yang tidak punya berdoa. Tidak berdoa banyak. Maka saya mau bilang Anda sudah membangun rivalitas kompetitor. Anda itu sudah mencari pesaing baru, sumber kuasa baru di luar Yesus. Anda pikir bahwa doa itu bisa buat Anda kuasa. Satu kali ada seorang jemaat, ini terjadi beberapa kali. Ada seorang jemaat datang sama saya, seorang ibu bilang begini, Pak pendeta, saya punya masalah begini. Kemudian saya bilang terus, dia bilang Pak pendeta, apa yang harus saya lakukan? Saya bilang sebagai pendeta hamba Tuhan, saya hanya bisa menasihati berdoa sama Tuhan. Dia bilang, Pak pendeta berdoa bagaimana? Saya jawab, berdoa bagaimana Bu? Berdoa sama Tuhan Yesus, minta Tuhan Yesus tolong Anda.
Dia bilang, Pak Pendeta, bukan itu maksud saya. Maksud saya Pak Pendeta, bagaimana cara saya harus berdoa? Kata-kata apa yang harus saya ucapkan supaya doa saya didengar oleh Tuhan? Pak Pendeta kalau perlu tolong tulis di HP. Berarti bagi jemaat dia pikir kalau dia ucapkan kata-kata doa dengan benar dan tepat, maka kemungkinan doanya dijawab akan lebih besar. Begitu? Setuju? Berarti kan bagi sang jemaat, dia sudah menaruh sumber kuasa itu pada kata-kata doanya. Ngerti maksud saya Bapak Ibu? Padahal Anda boleh salah ngomong dalam ketulusan ya, dalam kepolosan kita. Kita bisa salah ngomong, tapi Tuhan memang tidak akan menjawab, tidak mendengar sekedar kata-kata, tetapi Dia memeriksa lubuk hati kita yang terdalam. Dia menjawab kebutuhan dan iman seseorang. Makanya dulu ada cerita saya diceritain pendeta tua dulu. Dia bilang dulu ada KKR. Dia bilang ada kebaktian, kebangunan rohani, ada KKR. Oh lawatan Tuhan bilang luar biasa. Yang sakit disembuhkan. Oh hadirat Tuhan luar biasa. Tapi pendeta yang pimpin KKR saking semangatnya. Dia bilang begini, saudara-saudara Tuhan ada di tengah-tengah kita. Mujizat pasti terjadi. Sudah banyak yang sembuh, mari berdoa. Minta mujizat lagi pada Tuhan. Yang belum sembuh, sungguh-sungguh cari Tuhan. Sambil angkat lagu. Ya kan dulu angkat lagu, angkat suara ya tante ya begitu ya. Namanya angkat lagu, angkat suara, nyanyi. Bulirnya, bulirnya, bulirnya sungguh heran. Bulirnya, bulirnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja semua sakit hilanglah. Oleh kuasa Tuhan tertolong. Bulirnya, bulirnya. Pendeta teman sebelahnya datang sama dia naik panggung dan berkata, "Bror, bukan bulir kasiang, bilur." Tapi saking semangatnya dia nyanyi, bulirnya bukan bilur. Bilurnya harusnya kan bilurnya. Dia nyanyi bulirnya. Tapi aneh, itu teman pendeta jawab, tapi aneh yang sembuh banyak. Berarti yang sembuh, mereka sembuh bukan karena bilur-bilur Yesus. Mereka sembuh karena bulir-bulir Yesus. Istilahnya begini Bapak Ibu, mau bulir mau bilur Tuhan tahu kebutuhan kita. Dia menjawab buat mujizat bukan karena kata-kata kita. Dia buat mujizat karena kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Siapa percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita? Kalau begitu kita percaya ada mujizat hari ini. Anda lihat, bukan kita selalu mencoba menempatkan kuasa. Makanya kita jemaat jadi tergantung pendeta terus. Makanya lihat pendeta sakti dikit doakan orang-orang sembuh. Kita minta doa terus. Kita pikir itu kesaktian dan kuasa ada pada pendeta. No. Kuasa itu hanya ada pada satu tempat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau Anda dan saya mau kuasa rohani, yang perlu kita lakukan adalah kita bersekutu dengan Yesus. Sebab disitulah sumber kuasa rohani. Kita terhubung dengan Yesus, makanya ada lagu sekarang. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung dengan Yesus, bersekutu dengan Yesus, bersatu dengan Yesus, mengenal Yesus, mengasihi Yesus. Disitulah sumber kuasa rohani kita. Nah lihat Filipi pasal 3. Tapi saya berharap Anda pulang dari sini, Anda jangan bilang tadi ada pendeta khotbah, pendeta bilang kita tidak perlu doa lagi. Saya tidak pernah ngomong begitu loh ya. Pendeta bilang tidak perlu puasa, saya tidak pernah ngomong begitu. Anda harus berdoa, Anda harus berpuasa, Anda harus baca Alkitab, Anda harus saat teduh, Anda harus melayani, Anda harus beribadah, Anda harus memuji dan menyembah Tuhan. Tapi Pak Pendeta bilang tadi tidak menentukan kuasa rohani. Betul, aktivitas rohani tidak menentukan kuasa rohani. Tetapi semua aktivitas rohani kita lakukan untuk satu hal ini. Perhatikan Filipi pasal 3 ayat 10.
Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendaki. Berarti yang ku inginkan. Yang ingin ku raih. Yang ingin ku dapatkan. Yang ingin ku usahakan. Yang ku perjuangkan. Yang aku rela bayar harga yang mahal. Kenapa aku mau datang doa dan puasa? Kenapa aku mau memberitakan firman walaupun tidak ada upah? Kenapa aku mau jadi misionaris sekalipun kemudian disiksa oleh orang? Ini kata Paulus, inilah yang ku kehendaki. Ialah, sama-sama bilang mengenal Yesus. Jadi Paulus berdoa, ya Paulus berdoa untuk apa? Cari kuasa rohani? Tidak, Paulus berkata, aku berdoa untuk mengenal Yesus. Paulus baca Alkitab, tidak baca. Dia baca perjanjian lama waktu itu. Ditanyai, kenapa kamu baca perjanjian lama? Kenapa kamu baca Alkitab? Apa supaya dapat kuasa rohani? Paulus bilang, tidak. Aku baca Alkitab, aku cari firman Tuhan. Supaya aku bisa mengenal Yesus. Sama-sama bilang mengenal Yesus. Apakah Paulus puasa? Oh sering. Kalau begitu untuk apa Paulus puasa? Supaya punya kuasa rohani? Paulus bilang tidak. Kalau begitu untuk apa Paulus puasa? Yang ku kehendaki dalam puasaku ialah mengenal, sama-sama bilang mengenal Yesus. Paulus datang beribadah bersekutu dengan orang percaya. Ya, untuk apa Paulus datang beribadah bersekutu dengan orang percaya? Untuk apa Paulus melayani? Dia berkata, aku lakukan itu semua bukan untuk kuasa rohani. Aku lakukan itu semua untuk mengenal, sama-sama bilang mengenal Yesus. Semua yang kita lakukan hari ini untuk mengenal Yesus. Tapi tidak cukup di situ, dia berkata mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Kemudian dia berkata dan dalam dan persekutuan dalam. Sama-sama bilang bersekutu dalam. Dia berkata dan persekutuan dalam. Sama-sama bilang bersekutu dalam. Sama-sama bilang mengenal Yesus. Sama-sama bilang bersekutu dalam Yesus. Tujuan Paulus melakukan itu semua untuk bersekutu dalam Yesus. Dalam penderitaannya supaya aku menjadi apa? Sama-sama bilang menjadi serupa dengan Yesus. Jadi ada 3 hal yang menjadi tujuan dari Paulus. Kenapa dia melakukan aktivitas rohani. Nomor 1, mengenal Yesus. Nomor 2, bersekutu dalam Yesus. Nomor 3, menjadi serupa dengan, sama-sama bilang mengenal Yesus. Sama-sama bilang bersekutu dalam Yesus. Sama-sama bilang menjadi serupa dengan Yesus. Sama-sama bilang mengenal Yesus. Sama-sama bilang bersekutu dalam Yesus. Sama-sama bilang menjadi serupa dengan Yesus. Paulus, kenapa engkau melakukan aktivitas rohani? Saudara, nomor 1, mengenal Yesus. Nomor 2, bersekutu dalam Yesus. Nomor 3, menjadi serupa dengan Yesus. Dia bilang mengenal Yesus. Makanya kalau Anda lihat mulai dari ayat yang ke-7, Filipi pasal 3 ayat 7, Anda mundur beberapa ayat ke belakang, Paulus mengatakan hal yang sama, senada. Dia berkata, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Kenapa? Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena apa? Karena apa? Pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh. Itu tujuan Paulus. Memperoleh Kristus. Apa itu memperoleh Kristus? Mengenal Yesus. Bersekutu dalam Yesus. Menjadi serupa dengan Yesus. Lihat urutannya, nomor 1 mengenal dulu. Sebab nomor 2 Anda bersekutu dalam Yesus. Anda tidak bisa bersekutu kalau Anda tidak bisa mengenal. Bersekutu berarti menjadi satu, bersekutu menjadi satu pihak. Bersekutu berarti menjadi dekat, bersekutu berarti menjadi erat. Anda tidak bisa bersekutu dengan orang yang Anda tidak kenal. Halo?
Amos 3 ayat 3. Dapat kedua orang berjalan bersama-sama. Amos 3 ayat 3. Dapat kedua orang berjalan bersama-sama. Dapat kedua orang bergandengan tangan. Dapat kedua orang bersekutu. Kalau mereka belum berjanji. Kalau mereka belum sepakat. Bahasa Inggris in agreement. Kalau mereka tidak sepakat. Dengan kata lain, dua orang tidak bisa jalan sama-sama kalau mereka tidak setuju. Sama-sama bilang persekutuan adalah persetujuan. Anda hanya bisa bersekutu dengan orang yang Anda setuju. Amin. Ini persekutuan. Kalau Anda mau tetap punya persekutuan, Anda harus punya persetujuan. Bukan berarti semua orang jadi sama. Persetujuan tiap orang berbeda. Tapi bagaimana tiap orang berbeda bisa menemukan titik temu bersama. Keinginan Anda berbeda dengan keinginan saya. Kebutuhan Anda beda dengan kebutuhan saya. Pemikiran Anda beda dengan pemikiran saya. Tapi kita bisa bersekutu kalau kita punya titik temu yang sama. Apa titik temu bersama kita? Satu baptisan, satu iman, satu roh, satu Bapa, satu Allah. Artinya Yesus jadi pusat dari persekutuan kita. Kalau Anda tidak lagi menyembah Yesus, Anda tidak bisa bersekutu dengan saya. Sebab disitulah titik temu kita bersama. Yesus, kalau kita berbeda, maka kita harus membawa perbedaan kita kembali kepada Yesus. Kembali kepada firman Tuhan. Bukan soal apa yang saya anggap benar, bukan soal apa yang Anda anggap benar, tetapi apa yang benar di hadapan Tuhan. Sama-sama bilang persekutuan adalah persetujuan. Kalau Anda sudah tidak percaya firman, saya percaya firman, kita tidak bisa bersekutu. Tuhan bilang sama Anda, ampuni. Anda bilang tidak mau. Tuhan bilang ampuni. Anda bilang tidak mau. Tuhan bilang ampuni anakku. Aduh Tuhan, baru kejadian, Tuhan hati masih panas. Tunggu nanti 2 bulan baru saya ampuni. Tuhan tunggu 2 bulan. Tuhan bilang sudah 2 bulan, ampuni. Tidak bisa Tuhan. Tuhan bilang ampuni, katanya 2 bulan. Tidak bisa tetap. Tuhan minta yang lain saya kasih. Tuhan suruh saya ngampuni orang itu. Biar mati 7 turunan. Tuhan bilang jangan begitu anakku. Ampuni. Tidak mau. Ampuni. Tidak mau. Masih panas. Tunggu 1 bulan lagi. Tuhan tunggu 1 bulan. Sudah 1 bulan. Boleh ampuni? Tetap tidak bisa. Kalau Tuhan suruh Anda ampuni, Anda bilang tidak mau terus. 1 kali Tuhan dan kita pisah jalan. Setuju? Kita nggak bisa jalan sama Tuhan kalau kita tidak setuju. Gimana kita bisa setuju dengan Dia? Nomor 1, mengenal Dia. Sama-sama mengenal Yesus. Nomor 2 apa? Bersekutu dalam Yesus. Baru setelah Anda setuju dengan Yesus, baru Anda bisa menjadi serupa dengan itu loh identitas kita. Makanya tujuan kita menjadi serupa dengan Yesus. Kalau Anda tidak pernah masuk di dalam Dia, Anda tidak pernah bersekutu dalam Dia, Anda tidak pernah mengenal Dia, Anda tidak menjadi serupa dengan Dia, Anda tidak melakukan kebenaran firman, menghidupi firman. Gimana kita bisa menerima kuasa rohani? Dari mana sih kuasa rohani? Kisah Rasul 1 ayat 8. Kisah Rasul 1 ayat 8. Maka kamu akan menerima kuasa apabila kamu menerima kuasa kalau Roh Kudus ada di dalam kamu. Halo? Kuasa itu datang dari kehadiran Yesus Tuhan lewat rohnya yang kudus di dalam kita. Gimana kita bisa punya kuasa kalau kita nggak pernah jalan dengan Dia? Roh apa yang sementara kita pakai di dalam kita? Kembali kisah Rasul 19. Kisah Rasul 19 ayat 13. Saya tunjukkan sama Anda. Kisah Rasul 19 ayat 13. Mulai dari kata-katanya. Perhatikan. Anak-anak Skewa berkata katanya. 1, 2, 3. Aku menyumpahi kamu demi
nama Yesus yang sekali lagi, semua perhatikan. 1, 2, 3. Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan. Sekali lagi, 1, 2, 3. Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Sekarang lompat, Yohanes 14 ayat 13. Yohanes 14 ayat 13. Anak-anak Skewa berkata, aku menyumpahi kamu, dia bilang sama roh-roh jahat, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Lihat Yohanes 14 ayat 13. Yohanes 14, 13. Dan apa juga kata Yesus yang kamu minta apa? Dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku apa? Kamu meminta sesuatu kepadaku apa Bapak Ibu? Dalam namaku aku akan. Tuhan Yesus ajar kalau kamu berdoa, kalau kamu meminta sesuatu pada dia, kamu minta dengan cara apa? Minta dengan cara apa? Sama-sama bilang dalam nama Yesus. Dia berkata ayat 13, ayat 14, biar aja ayat 14. Jika kamu, ayat 13. Dan apa juga yang kamu minta, jadi minta dengan cara bagaimana? Dalam nama Yesus. Sekarang Kisah Rasul 19 ayat 13. Perhatikan anak-anak Skewa. Kisah Rasul 19:13 masih ingat tadi? Anak-anak Skewa berkata, aku menyumpahi kamu. Dalam atau demi? Anak-anak Skewa berkata, demi nama Yesus. Padahal Yesus bilang, kalau kamu minta sesuatu kepadaku, kamu minta dengan cara dalam nama Yesus. Nah, sekali lagi saya tekankan, saya tidak mencoba mengajarkan bahwa harusnya benar, harusnya dalam. Bukan demi. Tapi saya tidak persoalkan, berarti yang pakai demi salah doanya tidak dijawab. Saya baru saja di awal khotbah saya bilang, Tuhan seringkali tidak mendengar apa yang kita katakan dalam segala kebodohan dan kepolosan kita. Tetapi Tuhan menjawab berdasarkan kebutuhan dan iman kita. Yang setuju katakan amin. Sekalipun Anda nyanyi bulirnya, dia tetap sanggup menyembuhkan orang walaupun banyak nyanyi bulirnya. Bukan persoalan dalam dan demi. Ini adalah persoalan teologis menurut saya. Supaya Lukas sengaja secara detail menjelaskan bahwa anak-anak Skewa, ini maksud saya, ini yang saya mau katakan. Anak-anak Skewa berkata demi nama Yesus dan bukan dalam nama Yesus. Sebab mereka sendiri menyadari bahwa mereka tidak ada di dalam Yesus. Makanya mereka hanya bisa bilang demi nama Yesus. Sebab mereka sendiri memang tidak ada di dalam Yesus. Jadi ketika kita menggunakan kalimat dalam nama Yesus, itu menunjukkan seharusnya bahwa Anda dan saya adalah pribadi-pribadi yang ada di dalam Yesus. Makanya dia tanya, tetapi kamu, siapa kamu? Sebab roh jahat hanya tunduk kepada mereka yang ada di dalam Yesus. Kenapa mereka hanya tunduk pada mereka yang ada di dalam Yesus? Sebab segala kuasa di sorga dan di bumi hanya ada dalam Yesus. Kalau Anda tidak ada di dalam, atas kuasa apa Anda pakai? Kita pikir kalau kita teriak-teriakin roh jahat, dia tambah takut sama kita. Saya lihat ada pendeta. Satu kali dalam ibadah KKR saya ada 3 orang manifestasi roh jahat. 3 orang saya bingung dong, pendetanya cuma 1. Saya urusi yang 1, saya minta pendeta teman pendeta yang lain tolong bantu yang 2. Sebab ngurusi orang keras saya ini sampai 1 titik. Ngomong sama Tuhan, Tuhan beberapa ada 1 masa, sekian 1 tahun 2 tahun,
Setiap kali saya khotbah, mesti ada yang manifestasi. Mesti ada yang sampai ke bawah di Surabaya pada waktu itu. Setiap kali saya khotbah, ada saja manifestasi roh jahat. Sampai saya bilang sama Tuhan, Tuhan enak dulu ya khotbah selesai khotbah pulang. Ini khotbah selesai khotbah harus ngadapi orang pelepasan. Manifestasi roh jahat. Saya bilang Tuhan seringkali capek. Akhirnya sejak itu hilang. Tapi saya melihatnya. Waktu saya menghadapi ada 3 orang manifestasi. Saya urusi yang satu, saya minta beberapa teman pendeta yang lebih senior ngurusi yang 2. Selesai saya ngurusi yang satu, saya lihat ada satu pendeta. Menghadapi ada satu anak perempuan kerasukan setan. Caranya begini. Dalam nama Yesus, darah Yesus, keluar setan. Keluar. Nah itu setan juga cari gara-gara. Diusir keluar, dia mendekat. Itu pendeta makanya tiba-tiba mundur 1 langkah. Keluar dalam nama Yesus. Keluar, dia tiap kali dia bilang keluar tuh setan tambah dekat. Dia keluar dalam nama. Saya bilang Pak Pendeta kalau model begitu yang keluar bukan setan. Pak Pendeta yang keluar. Tiap kali itu orang kerasukan setan mendekat, dia mundur. Sempat 1 kali kena garuk itu pendeta. Saya bilang Pak Pendeta kalau model begitu, Anda yang keluar bukan setan yang keluar. Pendeta, ya pendeta. Tapi dia tidak takut titel. Dia lihat identitas setiap kita di dalam Tuhan. Kalau Anda ada di dalam Yesus, Anda ada dalam kuasa perlindungan Yesus. Saya ngalami kok, seringkali hanya baca Alkitab, orangnya sadar. Gak perlu teriak, kita pikir dengan teriak tambah keras, setannya tambah takut. Dia teriak tambah keras, setannya jawab tambah keras seringkali. Dia pikir temannya sendiri. Oh ini yang suka preman di pasar teriak-teriak, teman saya. Teriakan tidak buat Anda tambah berkuasa. Yang setuju katakan amin. Yang membuat kita punya kuasa, sebab kita ada di dalam Yesus. Ada banyak orang Kristen seperti anak Skewa. Pinter sekarang. Dengar pendeta bilang dalam doa, dalam nama Yesus. Dia juga tutup, dalam nama Yesus. Tapi Anda boleh bilang dalam nama Yesus. Tetapi selama Anda tidak ada di dalam Yesus, Anda cuma pakai nama Yesus. Bilang sama orang sebelah, ada orang sebelah, jangan cuma pakai nama Yesus. Bilang sama sebelah, saya tahu saya ganteng, tapi sebelah Anda juga ganteng dan cantik. Ayo, bilang sama sebelah, jangan cuma pakai nama Yesus. Iya kemana-mana cuma pakai nama Yesus. Kagetan sedikit, Yesus, oh darah Yesus. Cuma pakai nama Yesus. Tapi pertanyaannya, apakah Anda ada di dalam Yesus atau tidak? Hari ini Roh Kudus di dalam kita di dalam Dia. Dan saya percaya sumber kuasa itu ada di dalam setiap Anda dan saya. Mari kita bangkit berdiri, kita datang pada Tuhan. Bapa dalam surga, hamba berdoa. Jamah umat-Mu buat kami sadar bahwa pribadi-Mu bukan hanya sekedar mainan pertontonan untuk menunjukkan siapa yang hebat, siapa yang berkuasa. Dalam kekristenan tidak ada perlombaan dalam kuasa. Dalam kekristenan yang ada adalah perlombaan untuk ada masuk bersekutu dengan Yesus. Bapa dalam surga, bawa kami. Tuhan, kami rindukan pribadi-Mu lebih dari segala-galanya. Jamah kami. Hari ini biarlah kami lapar dan haus. Bukan pada power, kuasa. Tapi lapar dan haus kepada pribadi-Mu. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan bersekutu dalam Dia, sehingga supaya aku menjadi serupa dengan Dia. Itu kerinduan kami. Dan ayat 11 Filipi 3:11 baru dia berkata, dan dari situ ada kuasa
kebangkitan dari antara orang mati. Kuasa hanyalah hasil dari persekutuan dengan Tuhan, pengenalan akan Tuhan, dan keserupaan dengan Tuhan. Hari ini datang pada Yesus, dan biarlah ini menjadi doa kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ku terhubung denganmu, oh selalu melekat. WL dan singers. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu, selalu melekat. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu dasar hidup. Saya mohon Bapak Yudi berdoa untuk firman Tuhan yang disampaikan. Firman-Mu itulah dasar hidup yang berdaulat atasku. Haleluya Yesus. Syukur, terima kasih Tuhan buat berkat firman-Mu yang dalam bagi kami pada pagi hari ini. Biarlah kami ya Tuhan, umat-Mu diberkati kembali dari firman-Mu. Biarlah Tuhan, kami anak-anak-Mu, kami mau belajar Tuhan, mengenal-Mu lebih dalam lagi, bersekutu dengan-Mu lebih dalam lagi, supaya Tuhan di dalam kehidupan kami ada kuasa kebangkitan-Mu nyata Tuhan di dalam hidup kami. Biarlah Tuhan kami mengerti kehendak-Mu, rencana-Mu di dalam setiap hidup kami. Biarlah Tuhan firman-Mu boleh menjadi rema di dalam hidup kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah iman roh kami dikuatkan dari firman-Mu, dan kami mau belajar Tuhan untuk melakukan kebenaran firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Meteraikanlah firman-Mu bagi kami semua Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan doa kami ini dengan iman hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya sama-sama katakan amin. Kita akan memberikan persembahan pekerjaan Tuhan yang kedua. Ku
Yesus abadi, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus. Amin. Ciptaan baru, Rohku. Aku bernyanyi, aku bernyanyi. Saudara-saudaraku kami berdiri. Bahagia memuji Yesus, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, bahagia memuji Yesus, memuji Yesus Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan, kami beserta jemaat Tuhan, berterima kasih karena kami mendapatkan berkat jasmani rohani ya Bapa. Firman yang disampaikan menjadi kekuatan bagi iman kami Tuhan. Supaya kami sungguh-sungguh di dalam Engkau ya Bapa. Supaya kami merasakan segala anugerah Allah, kasih Allah, kebaikan Allah di dalam hidup kami dan seluruh jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau juga berkati ya Tuhan seluruh jemaat, Engkau berkati pemain musik, Engkau berkati singer dan leader. Tuhan, Engkau berkati keluarga yang pada Juni ini mereka ulang tahun Tuhan. Khususnya buat Bapak Musfami Arno, sekeluarga Tuhan, istri dan cucunya yang juga ulang tahun Tuhan. Supaya tambah tahun mereka itu dapat tambah mendapat berkat Allah, penyertaan Allah, karunia Allah limpah dalam keluarga ini. Dan menjadi berkat ya Bapa. Khususnya untuk cucunya Tuhan yang bernama Jesselyn. Artinya adalah pemberian Allah. Tuhan, hamba-Mu berdoa supaya cucu kami Jesselyn bertambah hari, bertambah tahun. Anak ini bertumbuh menjadi anak yang pintar, anak yang cerdas, anak yang dikasih Allah. Tuhan, berkati kedua orang tuanya, berkati seluruh keluarganya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu ya Bapa. Supaya jemaat di tempat ini mereka bertumbuh terus iman dalam Engkau. Mari jemaat yang dikasihi Allah, jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam hidupmu, maka segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumah Tuhan, diberkatilah engkau pada waktu keluar dari rumah Tuhan. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah imanmu. Tuhan, terima kasih, Tuhan, terima kasih. Mari jemaat, kita akan pulang dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih pemeliharaan Tuhan Yesus, persekutuan dalam kuat kuasa Roh Kudus, ada menyertai kita semuanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.